Jemaat yang terkasih, kita awali renungan kali ini dengan kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Baik, izinkan kami menyapa hadirat-Mu yang kudus untuk menaikkan syukur kami atas penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Jika sebentar lagi kami akan menyambut firman, tanamkanlah firman ini dalam hati kami, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita dengarkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Yesus Kristus, renungan hari ini mengambil nats yang tertulis dalam surat Filemon pasal yang pertama, ayat 8 sampai ayat yang ke-14, yang demikian firman-Nya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku.
Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Renungan hari ini mengambil tema kemerdekaan yang mendamaikan. Surat Filemon ditulis oleh Rasul Paulus kepada Filemon di Kolose yang bersifat pribadi. Filemon memiliki seorang hamba bernama Onesimus yang melarikan diri. Menurut hukum pada waktu itu, hamba yang melarikan diri dapat dihukum mati. Rasul Paulus berkeinginan mengembalikan Onesimus kepada Filemon tuannya dan berharap Filemon menerima Onesimus kembali, bukan hanya diterima sebagai hamba atau budak, tetapi menerimanya sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia merdeka. Rasul Paulus bisa saja memaksa Filemon melakukan apa yang dimintanya, tetapi Rasul Paulus meminta Filemon untuk melakukannya dengan sukacita. Paulus menilai bahwa Onesimus berguna bagi Filemon dan juga bagi Paulus dalam pekerjaan pelayanan. Pendamaian yang Filemon berikan akan memampukan Onesimus untuk lebih lagi dalam bekerja melayani Tuhan. Jemaat terkasih, sebagai umat yang telah menerima kemerdekaan dari kuasa dosa melalui karya Tuhan Yesus di tiang kayu salib, kita diminta agar mau berdamai dengan siapa saja, sebagaimana Allah mau berdamai dengan manusia yang telah berdosa. Kemerdekaan dari kuasa dosa yang telah kita nikmati, mari kita syukuri dan rayakan itu dengan hidup dalam pendamaian. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan orang-orang terdekat dalam keluarga, lingkungan, dan gereja, berdamai dengan siapa saja. Pendamaian yang kita lakukan akan memampukan kita untuk hidup berdampingan dengan siapa saja, untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, serta untuk bekerja dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah kemerdekaan yang mendamaikan. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua.